Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di channel Balanipa Private. Nah, seperti biasanya kita masih akan membahas soal-soal seputar CPNS. Di sini sudah saya siapkan dua buah soal teman-teman. Ya, soal TIU. Ya, tidak usah terlalu banyak ya teman-teman, biar sedikit yang penting kita pahami. Nah, itu intinya. Langsung saja untuk soal nomor 1. Jika teman-teman menjumpai soal yang menakutkan seperti ini, maka langsung saja jawab 2. Ya. Nah, kuncinya teman-teman, lihat saja bilangan yang ada di dalam akar secara berulang ini, yaitu 2. Maka jawabannya adalah E, 2. Nah, proses mendapatkannya seperti ini teman-teman. Ya, kita buktikan. Misalkan, ya, kita pakai cara pemisalan. Ini kita misalkan sebagai X. X sama dengan akar 2, dan seterusnya ini secara berulang. Ya, kita misalkan sebagai X. Ya. Selanjutnya, X ini kita kuadratkan. Ya, kalau X ini kita kuadratkan, maka salah satu akarnya kita hapus. Jadi sekarang sisa 2 akar 2, dan seterusnya. Iya. Sekarang, oh iya, ini kan tadi kita misalkan sebagai X ya. Jadi boleh dong kita ganti sebagai X. Jadi sekarang X kuadrat sama dengan 2 dikali X. Nah, itu diganti sebagai X. Sekarang X kuadrat ini kalau dipecah, itu sama dengan X kali X. Ya, sama dengan 2 dikali X. Nah, teman-teman lihat ruas kiri dan kanan ada X. Ya, maka boleh kita coret karena X bagi X ini hasilnya juga 1. Jadi sekarang X sama dengan 2. Nah, itu teman-teman. Jadi saya ulang lagi, intinya teman-teman lihat saja bilangan yang ada di dalam akar. Ya, maka jawabannya adalah 2. Nah, kalau yang ini teman-teman jawabannya apa? C, 3, ya kan? Lihat saja bilangan yang ada di dalam akarnya. Nah, yang ini 7. Ya, tapi ingat ya teman-teman, modelnya harus seperti itu. Ya, akar di dalam akar secara berulang. Nomor 2. Ya, seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 30 km dalam waktu 40 menit. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 180 km? Nah, teman-teman, ini adalah perbandingan kuantitatif. Nah, perbandingan kuantitatif itu ada 2, perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, untuk soal ini, dia masuk di kategori perbandingan senilai. Ya, dia masuk di perbandingan senilai. Perbandingan senilai. Nah, teman-teman, salah satu ciri dari perbandingan senilai adalah dia membandingkan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Nah, itu salah satu cirinya, ya. Jarak tempuh dan waktu tempuh. Ya, jarak dan waktu. Kita tulis saja jarak dan waktu. Nah, selain itu yang sering muncul di soal-soal CPNS yaitu perbandingan antara pekerja dengan upahnya. Nah, apalagi yang sering muncul jumlah barang dengan harganya, ya, jumlah barang dengan harga barang. Nah, ini yang sering muncul untuk jenis perbandingan senilai. Nah, untuk soal ini dia membandingkan jarak dengan waktu. Oke, definisinya. Apa definisi dari perbandingan senilai? Jadi pelan-pelan saja ya teman-teman, biar yang belum paham bisa ikut paham, ya. Dan yang sudah paham bisa langsung dikerjakan. Nah, definisi dari perbandingan senilai teman-teman adalah jika variabel pertama itu bertambah, ya, maka variabel kedua juga ikut bertambah. Ya.
Jadi dia ikut-ikutan teman-teman. Nah, demikian juga sebaliknya, kalau variabel pertama misalkan berkurang, maka variabel kedua juga ikut berkurang. Nah, jadi dia mengikut ya teman-teman. Seperti apa ini variabel pertama, variabel kedua? Ya kita jelaskan langsung di dalam soal. Nah, seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 30 km. Ya, ini sebagai variabel pertama dan ini sebagai variabel kedua. Ya, gitu ya. Nah, saya tuliskan untuk variabel pertamanya, kalau dia jaraknya 30 km, waktu yang ia butuhkan adalah 40 menit. Ya. Jadi ini sebagai variabel pertama, ya ini sebagai variabel kedua. Lanjut, berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 180 km? Nah, kalau 180 km kira-kira berapa jam ya waktu tempuhnya? Ya kita tulis dulu di sini 180 km. Ya kira-kira ini berapa waktu yang ia butuhkan? Kita misalkan sebagai X. Ini X-nya yang mau kita cari. Nah, teman-teman, kita mau buktikan dengan definisi ini bertambah dari 30 ke 180. Kalau ini teman-teman bertambah atau bagaimana? Otomatis bertambah, karena kalau 30 km jaraknya, maka dia membutuhkan waktu 40 menit. Nah, sekarang kalau 180 km jaraknya semakin jauh, maka otomatis waktunya akan semakin bertambah. Ya, semakin lama waktu tempuhnya. Nah, karena variabel pertama bertambah dan variabel kedua juga bertambah, maka jadilah dia sebagai perbandingan senilai. Nah, untuk proses pengerjaannya seperti ini teman-teman. 30 per 180 sama dengan 40 per X. Jadi begitu ya teman-teman untuk perbandingan senilai. Nah, sekarang kita kali silang. 30 dikali X, ya kali X sama dengan 180 dikali 40. Ya, sekarang kita mau cari X. Jadi kita sisakan X sama dengan, ya ini kita bagi dengan ini. Ya, 180 dikali 40 per 30. Nah, kita mau sederhanakan proses pengerjaannya, kita akan coret 30. Nah, caranya 180 ini kita ganti dengan 30 dikali 6. Kan sama ya teman-teman. Karena sudah diganti 30 kali 6, 180-nya kita coret. Sekarang 30-nya juga dicoret, karena 30 bagi 30 hasilnya 1. Nah, sekarang sisa 6 dengan 40. Kalau dikalikan hasilnya 240. Iya, 240 apa? 40 menit. Iya. Nah, karena di soalnya yang ditanyakan adalah berapa jam, maka otomatis menit ini kita ubah ke jam. Ya, caranya mengubah menit ke jam adalah kita bagi 60. Ya, 240 menit dibagi 60. Nolnya kita coret. Sekarang sisa 24 bagi 6, hasilnya 4 jam. Ya, berarti jawabannya adalah B. Iya. Oke, begitu ya teman-teman proses pengerjaannya. Sebenarnya banyak proses mengerjakan untuk perbandingan senilai ini. Banyak cara, tetapi ini cara yang umum digunakan oleh sebagian orang. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.